tahun 1951, SMIA Negeri 1 Makassar merupakan sekolah pertama di Sulawesi Selatan, kemudian berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Makassar sampai saat ini. Hingga usianya yang ke-72, SMK Negeri 1 Makassar telah dipimpin oleh 14 kepala sekolah dan 7 kepala tata usaha. Profil pelajar Pancasila, SMK Negeri 1 Makassar mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan budaya kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja dalam jabatan PPG 2024. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21001238861, nomor peserta 7303910000415. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Makassar pada kelas 11 fase F dengan materi Akhlak Masmumah dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Berikut uji kinerja saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas menyiapkan pembelajaran. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Allah, ya Allah. Oke, sekarang kita dengarkan dulu. Silakan kita buka Quran surah Al-Baqarah surah
Al-Baqarah ayat 35 sampai 45. Oke, Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minas zalimin. Fa'azzallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwan lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahim. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu mau absen dulu. Ahmad Yusuf Habibi. Hadir, Bu. Ainun. Aziz. Muhammad Nugrah. Ashabul. Fatur. Indira. Alfi. Aksan. Dimas. Fahri. Muhammad Rafi. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai akhlak masmumah. Ada yang pernah tahu apa itu akhlak masmumah? Tidak. Oke, akhlak masmumah adalah akhlak tercela yang tidak dianjurkan dipakai di dalam agama kita. Contohnya, salah satu contohnya yaitu berbicara mengenai tawuran, narkoba, dan miras. Nah, apa yang kalian pahami tentang ketiga ini? Saya, Bu. Ya, silakan Habibi. Tawuran adalah perkelahian atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan umumnya tidak dibenarkan. Sementara itu, minuman keras dan narkoba adalah bahan berbahaya yang dapat memengaruhi perilaku dan emosi, sehingga berpotensi menyebabkan tawuran dan tindakan kriminal lainnya. Oke, kasih aplaus dulu untuk Habibi. Sebelum Ibu jauh melangkah memasuki materi, Ibu mau tanya dulu, masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Oke, Suci silahkan. Tentang ashabul iman seperti Ya. menutup aib, menjaga lisan, menepati janji. Oke, kasih aplaus dulu untuk Suci. Sekarang karena waktu kita panjang, jadi Ibu mau kalian berdiri dulu supaya kalian tidak mengantuk. Silahkan berdiri dulu. Dimas, berdiri dulu Dimas. Berdiri dulu. Jadi kita akan melakukan ice breaking. Jadi silahkan dengarkan clue-nya dari Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2. Kalau Ibu bilang sore, kalian tepuk 3. Kalau Ibu bilang malam, kalian tepuk, jangan tepuk. Oke, paham? Mengerti? Bisa Ibu mulai? Oke, tepuk malam. Oke, 1. Siapa 1? Raffi. Oke, tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk pagi. Siang. Malam. Nah. Habibi, oke silakan. Raffi dengan Habibi dari sini.
Oke, jadi hukumannya adalah kalian silakan membaca surah-surah pendek, tetapi tidak boleh trikul. Ya, silakan. Siapa dulu? Bibi dulu. Ya, silakan Bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil labi wa tabba ma aknanhu maluhu wa ma kasaba sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Oke, silakan. Terima kasih Bibi. Silakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarahunnal jahim. Summa latarahunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma izin 'anin Oke, na'im. sadaqallahul azim. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu mengetahui apa bahaya dari tawuran, apa dampak yang akan ditimbulkan ketika kita menyalahgunakan penggunaan narkoba dan miras. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas perkelahian minuman keras dan narkoba. Kenapa di sini dikatakan ada tantangan remaja? Karena memang yang banyak terjadi perkelahian, yang banyak terjadi minuman keras dan narkoba, yang banyak melakukan itu adalah anak remaja atau anak yang sebaya dengan kalian. Kah? Ngerti? Nah, selanjutnya latar belakang atau dampak yang akan ditimbulkan. Yang pertama, penyebabnya adalah kurangnya peran orang tua. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana maksudnya itu kurangnya peran orang tua? Ya, Dimas silahkan. Kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, apa yang dia lakukan di luar sana. Contohnya seperti sibuk dengan pekerjaan, sibuk di rumah saja. Ya, oke, betul. Jadi salah satu penyebab seseorang melakukan akhlak masmumah yaitu yang pertama kurangnya peran orang tua. Salah satunya mungkin karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak bisa menghandle kita. Apa yang kita kerjakan di luar, apa dia tidak tahu. Karena ketika dia pulang di rumah dia juga sudah capek dengan pekerjaan yang dia lakukan sehingga tidak ada perhatian langsung kepada anaknya. Nah, yang kedua, tekanan teman sebaya. Bagaimana maksudnya tekanan teman sebaya? Oke, maksud di sini tekanan teman sebaya adalah anak-anak seperti kalian pada saat masa seperti ini kalian selalu mau ikut-ikutan. Kalian selalu merasa kampungan ketika tidak ikut tren. Kalian merasa bahwa kalian kurang gaul ketika kalian tidak mencoba hal-hal baru. Itu adalah salah satunya. Jadi Ibu selalu mengatakan bahwa silahkan berteman dengan siapa saja, tetapi kalian harus tahu jangan salah pilih teman. Pergaulan. Karena kalau kita sudah masuk di ranah narkoba itu bukan teman tak yang bantu kita, tapi kita sendiri yang rusak. Betul. Ya, ngerti? Ngerti. Kemudian yang ketiga, akses mudah. Akses mudah ini artinya kita gampang sekali tahu macam-macam narkoba, macam-macam miras. Di mana kita bisa akses? Di internet. Kita bisa pesan di internet. Makanya tidak boleh menyalahgunakan internet. Menyalahgunakan HP. Ngerti? Oke, lanjut. Ini sudah ya. Dampak perilaku negatif. Yang pertama, psikologis. Tahu apa psikologis? Betul, mental. Depresi, kecemasan, gangguan perilaku, dan penurunan motivasi. Kalian pernah mengalami ini? Pernah mengalami depresi? Kenapa? Kenapa?
Banyak tugas ya. Yang penting yang positif saja ya, bukan karena narkoba ya, ini karena banyak tugas. Oke, yang kedua, fisik. Kerusakan organ tubuh. Apa yang dia rusak? Otak. Ya, betul. Sosial, apa itu sosial? Lingkungan masyarakat. Reputasinya itu akan dipertaruhkan. Saya kira kalian sudah pernah melihat orang yang mabuk-mabukan bagaimana? Banyak di rumahku. Bagaimana kira-kira contohnya nih Mas? Bagaimana kira-kira contohnya? Apa itu? Ya, jalannya sempoyongan. Mata merah. Iya tuh. Banyak bicara. Kenapa itu begitu? Kenapa kira-kira? Contohnya. Karena apa? Karena dia hilang ininya, akal sehatnya. Hilang kendali, Iya. darah kendalian. Iya, kalian itu harus percaya di dalam agama Islam itu tidak mesti melarang tanpa ada hal buruknya. Kenapa dalam agama dilarang penggunaan ini? Karena memang tidak ada dampak baiknya untuk kita. Ya, paham? Paham. Oke, dari pertanyaan Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan sebut nama tak. Ya, berdiri dan sebut nama. Berdiri ya. Nama saya Sabila Sinopar. Iya. Apa dampak dari narkoba? Oke, terima kasih. Ada yang bisa menjawab apa kira-kira dampak ketika kita mengonsumsi narkoba? Ada yang bisa jawab? Ya, Habibi, silakan Habibi. Dampak dari narkoba adalah rusaknya bagian organ dalam seperti usus, otak, dan juga merusak masa depan anak-anak remaja. Ya, betul, kasih aplaus dulu untuk Habibi. Oke, sekarang Ibu mau kita membentuk kelompok. Ibu mau empat kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi silahkan kita putar meja tak. Kita bikin kelompok. Silakan. Ini adalah LKPD yang akan Ibu bagi kepada kalian. Jadi silahkan kalian berdiskusi, memahami gambar yang Ibu berikan. Silahkan kalian lihat, pahami dan analisis LKPD yang Ibu berikan. Oke, gambar yang pertama ini mengenai apa? Gambar bersembunyi dari orang perkelahian. Ya, tidak terlibat. Tidak terlibat, artinya ini dia sembunyi, Ji. Yang kedua, gambar kedua apa? Menjauhi minuman keras. Menjauhi. Yang ketiga, Tidak mencoba-coba dengan narkoba. ya, jadi jangan pernah mencoba-coba ya. Jangan pernah mencoba-coba, karena kapan kalian mencoba, kalian akan ketagihan. Jadi jangan pernah mencoba. Yang keempat apa? Damai dengan lingkungan yang tidak merusak. Oke, jadi ini semua hal-hal yang positif. Sekarang Ibu akan membagikan ini karton kepada kalian, satu orang satu. Sekarang bingung nih mau ngapain? Ya, sekarang karton itu silahkan kalian desain apa saja yang ada di pikiran kalian kalau kita berbicara mengenai ini. Silahkan dituangkan, tapi harus dalam bentuk poster, gambar, ya. Di gambar itu harus ada gambar, kemudian harus ada kata-kata di sampingnya. Guys, pensil. Guys, pensil, guys, pensil. Bisa pakai pulpen kalau ada pensil. Apa lagi? Merah. Saya butuh warna hitam saja. Hitam sama kuning. Bu. Ibu, Jangan kuning, Bu, sama jangan hitam, banyak-banyak. Bu. Ada.
Ya, kuning hitam. kuning, hitam, pakai pulpen saja hitam. Lagi Orange. orange. Untuk warna mirasnya sama untuk whiskey-nya. Silakan kita membuat desain. Silakan baru sebentar kita presentasikan ya. Oke, boleh mencari di HP-nya, boleh mencari di HP-nya sebagai bahan referensi apa yang akan kita gambar mengenai akhlak masmumah. Boleh, silakan kita cek Google. Weh, pinjam pensil nu Dek. Oke, kalian akan menggambar apa? Pinjam pensil Nurani. Narkoba ya, bahaya penggunaan narkoba. Ya oke, kita akan gambar apa? Narkoba? Jangan narkoba, karena teman kasih narkoba. Saya Miras ya, boleh miras. Anti miras kita boleh. Tawuran? Tahu gambar tawuran? Bisa tawuran. Bisa kita lihat HP sebagai bahan referensi untuk menggambar. Kalau kita gambar apa? Oke, silahkan kita gambar. Jadi, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendesain. Jangan terlalu tekan. Jangan terlalu tekan. 1, 2, 3, 4. Nanti ya waktunya 30 menit. 2, 3. Oke, silakan kita berdiskusi dengan teman-teman apa yang mau kita tuangkan di dalam poster kita ini. Jadi akan dipresentasikan. Jadi apa yang kita tuangkan di poster itu harus kita mampu pertanggungjawabkan di depan teman-teman kita. Ini bisa. Nanti seolah-olah ini Ini apa? tinju apa? ini. Nanti Oh. kayak ada tinju ini baku tumbukan itu. Kan biasa itu lambangan orang berkelahi. Kalau kita di sini gambar apa? Miras. Bahaya Nanti kita miras ya, kasih bukan jelas miras. pakai Karena insang. kalau miras Nanti itu kan saja dulu. berarti kita memperbolehkan. Kita harus kasih bahaya miras. Yang lain, kelompok yang lain bisa kita menulis di kertas kecil. Karena kan ini presentasinya panjang. So, yang kita tulis di sini poin-poin pentingnya saja. Misalnya ini miras, kenapa kita harus menjauhi miras? Tapi kita presentasinya sebentar panjang. Jadi kita bisa rangkai-rangkai di kertas kecil. Misalnya juga ya, macam-macam narkoba. Ayo Kak. Enggak sini ke sini. Ayo Kak. Sudah oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Yang lain silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster tentang anti narkoba. Saya berikan kepada pemateri Raffi. Untuk menghindari narkoba ada beberapa langkah penting yang bisa diambil. Berikut contoh untuk menghindari narkoba. 1. Peningkatan kesadaran. 2. Pergaulan sehat. 3. Pengembangan diri. 4. Dukungan keluarga. 5. Ikut kegiatan anti narkoba. Jadi kesimpulan adalah jangan pernah mencoba yang namanya narkoba karena bisa membuatmu hancur dan merusak diri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang ingin bertanya, ada. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi untuk menghindari narkoba di sebagai pelajar? Baiklah, Raffi ingin menjawab. Baiklah, kami dari kelompok akan menjawab pertanyaan dari Suci. Bagaimana cara menghindari narkoba di lingkungan sekolah? Yaitu dengan cara menghindari pergaulan bebas atau menghindari pergaulan yang di luar mata pelajaran atau dan lain-lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu, kasih aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster dengan tema minuman keras. Saya selaku moderator mempersilahkan Suci untuk membaca materi kami. Jadi dalam Islam, larangan terhadap miras sangat jelas dan tegas berdasarkan Al-Quran dan hadis pada surah Al-Maidah ayat 90. Kenapa miras dianggap haram? Karena seperti yang kita tahu ada banyak dampak negatif dari miras seperti mengganggu akal dan menyebabkan perilaku buruk dan menimbulkan bahaya dalam masyarakat. Jadi, jauhilah miras untuk menjaga iman, kesehatan dan hubungan sosial yang baik, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualitas dan penuh berkah. Itulah tadi penjelasan singkat dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Habibi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jenis-jenis miras itu seperti apa? Jenis miras ya, jenis-jenis Baiklah, terima kasih Habibi atas pertanyaannya. Kelompok kami akan menjawab. Jenis-jenis miras sebenarnya di proyek kali di presentasi kita ini kita tidak tahu sebanyak bagaimana jenis miras, tapi intinya jenis-jenis itu yang mengandung bahan berbahaya bisa menghilangkan akal dan juga akal kita dan mengandung alkohol. Salah satu contohnya seperti anggur merah biasa, kebanyakan bir, bintang dan segala macam. Ya. Gimana Habibi? Oke. Terima kasih pertanyaan sebelumnya. Kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu, kasih aplaus untuk kelompok. Oke, ada yang bisa simpulkan dari sekian 4? Ada yang bisa simpulkan? Ya, Suci silahkan. Suci silahkan disimpulkan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam Islam narkoba, miras, dan tawuran dilarang karena mengandung unsur keburukan yang merusak akhlak, jiwa, dan kesehatan individu. Aktivitas ini bertentangan dengan prinsip menjaga diri dan masyarakat dari kerusakan. Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan, serta mendorong umat untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan. Oke, terima kasih Suci. Jadi, Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau kita merenungkan bahwa di dalam Islam itu ada 3 pilar yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan, ya. Oke, sekarang Ibu mau membagikan asesmen kita pada hari ini. Asesmen ini adalah Ibu mau tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang pelajaran kita pada hari ini.
Oke. Oke, sudah ya. Silakan dikumpul. Kemudian kita siapkan ketua kelas. Ketua kelas silahkan menyiapkan. Tunggu dulu teman tak beres-beres. Kumpul di sini. Peserta kumpul di sini. Jadi kumpul. Oke, thank you. Oke, sudah? Oke, sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Ketua kelas tolong disiapkan. Oke, kembali dulu ya, siapkan. Masih ada tidak? Kembalikan ini. Oke, sudah pasti? Sudah. Sudah siap pulang? Siap. Oke, silakan ketua kelas. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi usri illa lazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam